Baik anak-anak, di KD yang ketiga ini dalam pertemuan yang pertama kita akan membahas bagaimana pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengertian Asmaul Husna. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertata dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa, Surat keempat, ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama itu dengan sebutan Asmaul Husna. Lanjut, pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina la yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7, ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yaitu Asmaul Husna, itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang nantinya kita akan pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai pengertian beriman kepada Allah dan pengertian Asmaul Husna, kalian bisa ringkas pembahasan tersebut. Setelah itu juga kalian bisa jawab pertanyaan dari Bapak Guru, apakah iman itu? Dan yang kedua, bagaimanakah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Serta yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Kalian bisa tulis di buku tulisan atau buku catatan PAI kalian. Setelah itu berilah tanda tangan kalian dan tanda tangan orang tua kalian. Selamat belajar dan tetap terus semangat.